dipersembahkan oleh Banjar TV. Budaya. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini, setelah lama Batana Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bertahan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita bertahan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan, kerukunan bubuhan Banjar KBB. Mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia, Brunei
Brunei Darussalam hingga negara Singapura. Titik kulaan ada di sepinggan Balikpapan, lulu Pakalumpanan. Kami hendak ke Tanjung Silur, ke Tanjung Silur, terus ke Tawau, langsung ke Kinibalu. Ini ada berada di sepinggan Balikpapan. Di Papan Banjar TV dimanapun berada dan bisa menikmati perjalanan kami. Saya sudah katakan di awal bahwa bandara adalah tempat wisata. Semua yang tersedia di sini memberi nuansa lain dan sensasi yang berbeda ketika kita berada di bandara yang biasa-biasa saja. Bandara ini bandara yang luar biasa. Di Kalimantan ini mewakili betapa Banjarmasin dan kota-kota lainnya di Kalimantan seyogianya juga punya bandara yang sama. Dan saat ini saya bersama Mbak Rida, Customer Service Bandara Sepinggan Balikpapan. Kami ingin bertanya, mengapa bandara ini berubah nama menjadi Sultan Haji Muhammad Sulaiman? Sultan Haji Muhammad Sulaiman sendiri itu kan dulu ini ya Sultan di Kutai Kartanegara. Jadi beliau juga ada turut andil dalam pembangunan di zaman dahulu, yang bandara zaman dahulu. Jadi sebagai bentuk penghargaan untuk beliau juga. Jadi nama Sepinggan ini diganti jadi Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Oh begitu. Berapa penumpang rata-rata per tahun di bandara ini sampai hari ini? Kalau biasanya sih per hari 7.000-an sih Pak berangkat. 7.000-an itu per hari. 7.000 per hari. Fasilitas apa yang bisa memberi kemudahan dan kegembiraan yang bisa dinikmati penumpang di sini? Oke gitu. Ini seperti yang kita bisa lihat Pak, di belakang ini kan ada foto booth nih. Ini ada Mandau, ada Hudok juga, di sebelahnya juga ada Rumah Lamin, Tam. Di gate sebelah sendiri tuh Pak, ada ini bioskop, ada airport cinema. Satu lagi yang saya ingin tahu tentang toilet yang bernuansa eco green. Oke, silakan dijelasin. Itu ada di depan gate 10. Di gate 10 itu ada toilet, dia 3D. Toilet jadi 3D. Dinding-dindingnya itu ada ini, nuansa seperti ada di Berau. Seperti yang di Kalimantan, menonjolkan sekali tentang Kalimantan Timur. Oh, Ya. nanti kita lihat bagaimana toilet 3D yang bisa menggambarkan imajinasi kita pergi ke Berau. Iya. Dan itu hadir di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Terima kasih Mbak Rita. Ya, terima kasih, Mbak Rita. Selamat bertugas. Iya.
menikmati bandara, juga menikmati budaya dan seni daerah yang ada di kawasannya. Sekarang kita berada di sebuah kawasan yang mencerminkan apa nih Mbak Rina? Ini bisa dilihat di belakang saya contoh rumah lamin atau rumah panggung. Di atasnya juga ada nama tentang orang hutan, juga burung enggang ya. Jadi Kalimantan itu identikan dengan orang hutan. Jadi kita juga memberikan ini loh Kalimantan. Buat sebagai bentuk juga kita tuh juga harus memilih mereka. Betul. Buat sebagai ciri khas Kalimantan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Rida. Bandara juga bisa memberi pendidikan lingkungan hidup bagi pengunjungnya. Kalau kita lihat banner di atas, di sana ada foto hutan Kalimantan, jeram dan sungai, burung-burung, ada bekantan juga, ada orang hutan juga. Ini sebuah upaya bagaimana bandara bisa mensinergikan dirinya untuk mendukung upaya konservasi dan pelestarian. Mbak Rida punya cerita sedikit tentang ini etnis dari mana? Dayak. Coba ambil sini. Sahabat, inilah nuansa etnik yang mewarnai seni dan budaya, memperindah Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Bandaranya dibangun atas jasa seorang sultan, dan pengelola bandaranya juga berupaya untuk memberi penghargaan. Tapi lebih dari itu, mereka juga ingin memberi nuansa pendidikan bagi kita semua, agar kelestarian ekosistem budaya juga harus dilestarikan, sehingga modern, tradisional menyatu dalam budaya. Masih modern tapi masih mengingat kearifan lokal masyarakat lokal. Salut untuk Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Terima kasih buat Mbak Rida. Sahabat Banjar TV dan penikmat bandara, saat ini saya berada dengan Om Siang Ho. Siapa yang tidak kenal beliau di Banjarmasin? Senior yang usianya sudah 73 tahun tetapi masih dalam kondisi sehat. Bersama saya, Sidin sudah perjalanan mulai tahun 2012. 72 tahun, kondisi sehat dan bisa menikmati. Tapi gagasan pikirannya pun masih jernih dan bisa memberi pemikiran gagasan di masa depan. Om, kalau bandara internasional kita tuh sudah mulai beroperasi, Om, apa menurut Om Siang Ho sebaiknya nanti lakukan untuk mendukung perekonomian warga Banua kita, Om? Lapangan itu di lapangan itu yang akan dia kios-kios pakai souvenir, makanan, Produk-produk lain apa kecil. banyak daerah punya kan, daerah punya seperti ikan. Nah, bakul kan bagus juga. Bakul itu yang anunya apa lagi, untuk kita sih banyak lah, makan makanan tuh banyak. Makan nasi kuning, lontong lodeh, banyak kan. Wadai 41. Wadai 41 lagi dulu di tempat kalau harga murah. Jadi kita bersepakat bahwa bandara internasional itu adalah menjadi pintu gerbang, gerai, gasan, wadah mendadai produk-produk warga di Banua, baik itu kerajinan, baik itu perhiasan, baik itu makanan, baik itu pakaian. Nah, apa yang Om sarankan kepada Angkasa Pura kalau bandara kita sudah beroperasi? Jangan terlalu apa nih, harga sewanya tuh jangan terlalu tinggi. Supaya bisa orang akan masuk. Yang satu aja, kebersihan. Kebersihan kan. Kita banyak sini kayak ampau jadi kita kan ada apa ya, tester. Kalau kita ini kan ada tester, kita punya
Jadi ujar Kong Siam Ho, yang penting bandara itu harus indah, bersih. Kemudian kalau menyewakan jasa UMKM, usaha menengah kecil, jangan terlalu larang harga sewanya oleh pasar kurang. Sehingga seluruh produk-produk unggulan di Kalimantan Selatan bisa diarayakan, bisa diperdagangkan dan dipamerkan di bandara. Sehingga para pengunjung banyak tentu yang menjadi pengusaha yang berminat menindaklanjuti, sehingga bandara adalah pintu gerbang ekonomi untuk warga Banua. Terima kasih Om Siram. toilet 3 dimensi, toilet 3D. Bagaimana Om Siam Ho rasanya kada kayak kada toilet gitu? Kayak toilet itu ini bisa atau ada bang Nah, lain-lain kita berjalan dikit ya, namanya nah ke kampung pulang naik sampai ke kampung. ke kampung. Sahabat, ini adalah toilet 3 dimensi yang pertama di seluruh bandara di Indonesia. Dan mereka ingin mengeksplor objek wisata Derawan di Berau. Jadi orang akan penasaran kalau masuk ke toilet ini, membayangkan Derawan di Berau seperti ini, lalu orang semakin tertarik untuk datang ke sini. Ini sebuah hasil karya seni yang luar biasa, yang layak kita apresiasi. Tetapi ini juga pemikiran yang luar biasa, sebuah teknik marketing yang patut kita acungi jempol. Pariwisata, objek wisata, bandara, dan bagaimana mendatangkan devisa menyatu dalam sebuah gagasan besar dan karya besar. Kami menikmati sekali Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada hari ini. Sebelum kami terbang menuju Tanjung Selor, yang lapang nah luar biasa. Anda kayak dulu merasa itu kami yang mana? Di Hong Kong, Taiwan. Sahabat Banjar TV, saat ini kita berada di Airport Cinema di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak, boleh cerita tentang fasilitas bandara ini? Jadi ada 18 kursi di dalam, ada 4 sesi pemutaran film. Yang pertama itu jam 7 sampai jam 9. Setelah itu jam 11 sampai jam 1. Sesi kedua, sesi ketiganya itu jam 3 sampai jam 5. Yang terakhir sesi keempat itu jam 7 malam sampai jam 9. Itu free untuk passenger. Free untuk passenger. Filmnya apa aja Mbak? Filmnya itu tiap hari ganti. Ada jadwalnya di dalam. Ada jadwalnya tiap sesi itu ganti. Selalu ganti. Bisa dinikmati siapa saja sambil menunggu boarding. Ya, karena ada boarding pass. Yasir, kalau mau ikut menonton, silakan boarding pass-nya diserahkan dulu untuk dicatat. Silakan.
sahabat Banjar TV, bubuhan kulaan dimanapun berada. Saat ini kita berada di Airport Cinema Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan. Jangan pernah berpikir jenuh untuk lama berada di airport. Kalau saat ini kami tertunda delay 1 jam, kami malah senang karena banyak fasilitas bandara yang kita bisa nikmati. Salah satunya fasilitas ini. Nanti jam 11 tepat akan diputarkan film. Kita akan nikmati bersama Yasin.